warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Senang Tani, ada yang sedang ingin menanam timun baby? Nah, pada kesempatan kali ini akan coba kami rekomendasikan salah satu varietas timun baby yang sudah terbukti istimewa, baik itu produktivitasnya maupun pertumbuhan tanamannya. Jadi simak video kali ini sampai akhir. Oke, sahabat Senang Tani semua, kembali lagi di channel Senang Tani bersama saya Titis. Semoga Anda tetap senang untuk menjadi petani. Dan semoga sahabat Senang Tani semua sehat selalu ya, dan tetap semangat untuk bertani. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa pada kesempatan kali ini akan coba kami rekomendasikan salah satu varietas timun baby, dimana selain pertumbuhannya yang istimewa, namun hasilnya juga tidak kalah istimewa. Nah, pada kesempatan kali ini saya sedang berada di lahan timun baby miliknya Pak Haryanta, tepatnya di Desa Umbul Martani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, mungkin dari judulnya sahabat Senang Tani juga sudah tahu ya varietas apa yang akan kami review pada kesempatan kali ini, yaitu varietas Sinden 46. Dan seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa varietas ini memang sangat istimewa, baik itu dari pertumbuhan tanaman dan juga hasilnya. Nah, sebenarnya di sini Pak Haryanta ini sudah kedua kalinya menanam timun baby varietas Sinden 46 ini. Di penanaman yang pertama kemarin, beliau mengalami kendala serangan ulat yang merajalela, jadi beliau mengalami gagal panen sekian persen karena serangan ulat. Kemudian melihat dari pertumbuhan tanaman dan juga hasil dari varietas Sinden 46 ini, beliau merasa hasilnya ini sangat istimewa karena masing-masing tanaman ini bahkan ada yang bisa tumbuh sampai 16 buah per tanaman. Nah, jadi dari hasil tanaman sebelumnya ini, beliau merasa tertantang untuk menanam Sinden 46 ini lagi, dan karena sudah merasa di tanaman sebelumnya hasilnya sudah sangat memuaskan, padahal ada kendala serangan ulat tadi. Nah, jadi di musim tanam saat ini beliau menanam kembali varietas Sinden 46 ini. Nah, yang menjadi keistimewaan dari varietas Sinden 46 ini menurut beliau adalah karena hasilnya yang sangat istimewa. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, di pertanaman sebelumnya, tanaman ini ada yang bisa menghasilkan sampai 16 buah per tanaman. Nah, jadi keistimewaan ini bisa dilihat sendiri ya sahabat Senang Tani. Tanaman timun baby di sini ini mulai dari bagian bawah sampai bagian atasnya ini bisa terisi oleh buah. Jadi dari setiap tunas air yang dipelihara, masing-masing ketiak daunnya ini bisa tumbuh buah. Jadi bisa dikatakan buah di sini ini kemeruyuk kalau istilah Jawanya. Kemudian dari segi ukurannya pun menurut Pak Haryanta di sini ukurannya cenderung normal, tidak terlalu besar namun juga tidak terlalu kecil, dengan diameter sekitar 3,5 sampai 4 cm, kemudian dengan panjang sekitar 12 sampai 13 cm. Jadi menurut beliau ukurannya ini cenderung normal, tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil, sedang-sedang saja begitu. Dan otomatis juga dari tengkulaknya pun merasa tidak ada masalah dengan ukuran buahnya. Kemudian dari karakteristik buahnya, kulit buahnya ini berwarna hijau muda dengan bagian ujung berwarna putih. Jadi bisa dikatakan warna buah Sinden 46 ini hijaunya tidak terlalu pekat namun juga tidak terlalu muda, dengan ujung buah yang ada semburat-semburat putihnya. Kemudian selain itu, karena timun baby ini dimanfaatkan sebagai lalapan, maka rasa juga bisa menjadi salah satu parameter dari kualitas buah timun baby ini. Jadi kalau varietas Sinden 46 ini rasanya cenderung lebih manis, dan otomatis para konsumen pun juga akan sangat suka dengan timun baby ini. Nah, itu adalah dari segi buah yang dihasilkan. Kemudian kita berbicara mengenai pertumbuhan tanamannya. Bisa dilihat di sini ya sahabat Senang Tani, bagaimana rimbunnya tanaman di sini dengan kondisi daun yang hijau. Padahal ini sudah sekitar jam 11 dan bisa dilihat kondisi tanamannya yang masih sangat segar. Dan kalau sahabat Senang Tani lihat semakin ke dalam, maka sahabat Senang Tani akan melihat pertumbuhan tanaman yang sangat bagus. Jadi batang utamanya ini ukurannya lebih besar dan kuat. Kemudian dari masing-masing tunas air yang dipelihara di sini pun bisa tumbuh dengan baik dan juga menghasilkan buah yang banyak. Dan berbicara mengenai ketahanan terhadap penyakitnya, bisa dibilang
untuk varietas sinden 46 ini lumayan tahan terhadap serangan virus maupun jamur, apalagi saat ini musim kemarau di mana biasanya virus keriting sudah banyak menyerang tanaman timun, tapi bisa dilihat setelah kita berkeliling di lahan ini, serangan virus keriting dan juga jamurnya masih sangat minim. Jadi sahabat Senang Tani yang ingin menanam timun baby varietas sinden 46 ini bisa menjadi salah satu rekomendasi yang sudah terbukti keunggulannya. Nah, tidak lupa kami juga akan menjelaskan bagaimana perawatan yang dilakukan di lahan ini untuk bisa menghasilkan timun baby yang sangat istimewa seperti ini. Nah, ini merupakan lahan baru ya, yang sebelumnya ditanami dengan tanaman padi, kemudian langsung dicampur dengan pupuk kandang ayam, disebar ke seluruh permukaan tanah, kemudian dilakukan penggenangan lahan dan dibiarkan sampai tanahnya ini mengering sendiri tanpa dihilangkan airnya. Jadi setelah ditaburi dengan pupuk kandang ayam, digenangi dengan air sampai dia ini mengering sendiri. Nah, kemudian setelah didiamkan baru dibajak dan dibuat bedengan. Nah, kemudian untuk pupuk dasar pada masing-masing bedengannya, di sini Pak Haryanto ini menggunakan pupuk berupa Vertipos, Ponska, dan urea masing-masing 30 kg untuk sekitar 750 tanaman. Nah, kemudian untuk pengocorannya di sini baru dilakukan 2 kali. Saat tanaman di sini sudah panen sebanyak 4 kali. Untuk pengocoran dilakukan saat tanaman berumur 15 hari setelah tanam menggunakan Vertipos sebanyak 5 kg yang direndam dengan air. Kemudian airnya digunakan untuk pengocoran. Kemudian saat 25 hari setelah tanam, di sini Pak Haryanto ini menggunakan pupuk NPK Mutiara 1616 sebanyak 2 kg yang dilarutkan juga kemudian dikocorkan ke masing-masing tanaman. Dan untuk penyepraian di sini tergolong sangat sederhana, di mana untuk penyepraian hanya dilakukan dengan insektisida dan juga fungisida untuk mencegah serangan hama dan juga serangan jamur pada tanaman timun baby di sini. Kemudian saat tanaman mulai masuki fase generatif ini menggunakan pupuk buah kalinet. Penyepraian kalinet ini dimulai saat tanaman berumur 18 hari setelah tanam dengan dosis penyepraian pertama menggunakan 2 tutup botol, kemudian di penyepraian yang kedua menggunakan 3 tutup botol, dan beliau berencana untuk menambah dosis kalinet ini pada penyepraian selanjutnya. Untuk penyepraian dilakukan dengan interval 4 hari sekali. Kemudian untuk perawatan, Pak Haryanto di sini melakukan perempelan beberapa tunas air yang dirasa tanamannya ini sudah cukup tunas airnya untuk berkembang. Jadi beberapa tunas air dibuang untuk lebih mengoptimalkan buah yang dihasilkan. Selain itu, setelah tanaman sudah mulai berbuah, tanaman di sini dilakukan topping untuk tanaman yang kira-kira sudah melebihi anjirnya. Menurut beliau, dengan melakukan perempelan beberapa tunas air dan juga topping tadi, ini bisa lebih mengoptimalkan ukuran buah yang dihasilkan supaya nutrisi yang diserap oleh tanaman ini lebih optimal disebarkan untuk proses pembentukan buahnya. Nah, jadi itu adalah beberapa perawatan yang dilakukan oleh Pak Haryanto di sini. Kemudian karena ini musim kemarau, jadi beliau rutin melakukan penggenangan lahan sekitar seminggu sekali untuk memastikan bahwa tanaman di sini tidak kekurangan air, karena seperti yang sudah kita ketahui bahwa tanaman sulur ini sebagian besar organ tanamannya ini banyak mengandung air, jadi otomatis kebutuhan airnya pun juga tinggi. Jadi beliau berinisiatif untuk melakukan penggenangan lahan setiap sekitar seminggu sekali. Dan untuk tanaman di sini ini sudah petik yang keempat kali dengan interval pemetikan setiap hari, jadi otomatis untuk pemberian air dan juga nutrisinya pun juga harus dilakukan secara rutin untuk bisa mencukupi kebutuhan tanaman karena bisa dipetik setiap hari. Nah, kemudian berbicara mengenai penyepraian yang dilakukan oleh Pak Haryanto di sini, dari tanaman mulai memasuki fase generatif dilakukan penyepraian pupuk buah kalinet yang mengandung kalium, fosfat dan juga boron, dan ada beberapa persen mangan. Dan beliau pun juga memutuskan untuk meningkatkan setiap dosisnya di setiap penyepraian yang dilakukan, karena menurut beliau sudah terbukti dengan penyepraian pupuk buah kalinet ini bisa lebih mengoptimalkan pembentukan buahnya, karena dari kandungan kaliumnya tadi bisa lebih mengoptimalkan ukuran buah, kemudian fosfat bisa merangsang pembungaan dan juga otomatis bisa meningkatkan kuantitas buah yang dihasilkan. Kemudian dari kandungan boronnya tadi bisa meningkatkan kualitas buahnya, karena boron bisa bekerja sama dengan unsur tembaga
bisa untuk lebih mempertebal kulit buah supaya lebih tahan lama di penyimpanan. Selain itu, boron juga bisa mempertahankan kondisi daun ini supaya tetap banyak kandungan klorofilnya, jadi fotosintesisnya pun bisa dilakukan secara terus-menerus dan juga pembentukan buahnya bisa lebih lancar. Jadi kalinan ini merupakan salah satu pupuk cair yang lengkap kandungannya, terutama untuk tanaman yang mulai memasuki fase generatif. Nah, jadi itu dia sahabat Senang Tani beberapa perawatan yang dilakukan oleh Pak Arianta di sini untuk mengoptimalkan pertumbuhan dan juga hasil tanaman timun baby di sini. Dan untuk varietasnya, Pak Arianta ini memilih varietas sinden 46 karena sudah berdasarkan pengalaman beliau di budidaya tanaman sebelumnya, tanaman sindennya sudah terbukti menghasilkan buah yang istimewa, jadi beliau memutuskan untuk menanam kembali varietas sinden 46 ini. Jadi sahabat Senang Tani semua tidak perlu ragu lagi ya untuk menanam varietas sinden 46 ini karena sudah terbukti di lahan ini bagaimana keistimewaan dari segi pertumbuhan dan juga hasilnya. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat untuk sahabat Senang Tani semua, dan jika dirasa bermanfaat silahkan untuk di-share ke teman-teman yang lain. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan informasi dari kami selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan video kami dan juga mendukung channel ini untuk berkembang. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.